Selamat datang di Dona Movie. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Film kali ini menceritakan tentang seorang chef yang mengundang beberapa tokoh penting dan kritikus makanan ke sebuah restoran mewah yang terletak di pulau pribadi. Berbagai menu yang mengejutkan dihidangkan, namun siapa sangka semua orang yang berada di restoran tersebut tidak akan bisa pulang untuk selamanya. Dan film ini berjudul The Menu. So it's okay that I'm not as into this as you are. Oh my god. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih bernama Margot dan Taylor. Mereka hendak menyeberangi sebuah pulau untuk memenuhi undangan ke sebuah restoran mewah. Taylor merupakan kritikus makanan, namun tidak hanya Taylor. Beberapa orang terkenal seperti aktor dan para kritikus makanan terkenal lainnya diundang ke pulau tersebut. Di dalam kapal mereka mulai dihidangkan sebuah makanan pembuka yang membuat Taylor langsung merespon makanan tersebut layaknya kritikus makanan. By the way, Taylor ini lelakinya ya guys. Akhirnya kapal tersebut sampai ke sebuah pulau yang dituju. Mereka disambut oleh seorang asisten chef bernama Elsa. Namun saat Elsa mulai mengabsen tamu satu persatu, nama wanita yang tercantum dan seharusnya dibawa oleh Taylor bukanlah Margot. Namun di sini Margot tetap dipersilahkan masuk. Elsa mengantar ke-12 tamu untuk berkeliling dan memperkenalkan pulau tersebut. Semua makanan yang akan disajikan di restoran ini dihasilkan dari bahan baku yang ditanam di pulau tersebut. Mulai dari sayur-sayuran, hidangan laut hingga daging-dagingan. Dan kini Elsa membawa mereka ke sebuah tempat penyimpanan daging sapi. Elsa juga mengajak para tamu menuju ruangan di mana tempat para koki itu tidur. Berbagai macam pertanyaan dilontarkan kepada Elsa tentang kamar koki yang dibiarkan menyatu. Namun dengan santai Elsa hanya menjawab, para koki dibiarkan tidur menyatu karena pulau ini mengusung unsur kekeluargaan. Setelah itu Elsa mengajak mereka ke restoran di mana mereka akan makan malam. Dari meja makan para tamu, mereka dapat langsung melihat para koki tersebut memasak. Saat Elsa memberitahu bahwa tidak diperbolehkan untuk memotret makanan, Taylor justru mengeluarkan ponselnya untuk memotret. Saat Taylor melihat-lihat dan berkeliling dapur, terlihat para koki tersebut ternyata sudah mengenal Taylor. Akhirnya hidangan pertama pun disajikan. Para tamu mulai mencicipi hidangan tersebut, namun tidak ada komentar berarti atau pujian yang diberikan kepada makanan itu. Justru terdapat beberapa tamu yang sibuk berdebat dengan urusannya masing-masing. Namun tidak dengan Taylor yang terus-menerus menceritakan tentang kekagumannya pada dunia makanan. Akhirnya hidangan utama pertama pun siap dihidangkan, diikuti dengan seorang kepala chef yang memperkenalkan diri dan dia bernama Chef Sloik. Chef Sloik memberitahu bahwa berbagai menu akan dihidangkan ke depan. Terlihat Taylor yang begitu kagum dengan apa yang dikatakan Chef Sloik tentang makanan yang harus dicicipi dan dinikmati setiap makanan yang ditaruh di mulut. Berikutnya makanan yang diberi nama pulau ini dihidangkan. Chef Sloik kembali menjelaskan tentang semua komponen yang terdapat di hidangan tersebut. Mendengar penjelasan Chef Sloik, Taylor tiba-tiba meneteskan air mata karena baginya hidangan ini terlalu indah. Terlihat Elsa yang memperhatikan ekspresi para tamu yang sedang mencicipi makanannya. Elsa juga dengan paksa menarik jaket Margot yang diletakkannya di kursi. Chef Sloik memberi kode dengan menepuk tangan, menandakan bahwa hidangan berikutnya akan segera dihidangkan. Chef Sloik membuka hidangan dengan sebuah kata-kata bahwa sebuah roti hanya dimakan oleh para kalangan miskin. Maka kali ini hidangan selanjutnya adalah roti berbumbu namun hanya menyajikan bumbunya saja tanpa roti. Para tamu yang mendengar ucapan Chef Sloik tersebut menganggap bahwa hidangan kali ini merupakan sebuah lelucon. 3 orang ini memanggil Elsa dan memprotes agar dirinya diberikan roti. Dan Margot memilih untuk tidak memakan makanan tersebut. Begitu pula dengan tamu lainnya yang menganggap ini bukan sebuah hidangan. Lalu dalam beberapa menit lagi hidangan berikutnya akan segera dihidangkan. Dan seperti biasa Chef Sloik menjelaskan tentang hidangan yang akan disajikan berikutnya. Dia juga memperkenalkan seorang wanita tua yang merupakan ibunya. Dia bercerita tentang masa kecilnya yang selalu disiksa oleh ibunya dan ayahnya. Dia juga bercerita saat ayahnya sedang menghajar ibunya, dia mengambil gunting lalu menusuk paha ayahnya sendiri dan membuat dirinya menyesal hingga saat ini kenapa tidak menusuk lehernya saja. Dan hidangan kali ini merupakan sepotong daging dengan hiasan sebuah gunting menancap di atasnya. Namun yang mengejutkan para tamu adalah hidangan pendamping yang berupa selembar roti dengan segala aib dan semua rahasia mereka tercetak di sana. Taylor yang sedang memotret makanan hingga pengusaha ini yang mendapatkan cetakan mutasi rekening dan catatan gelap mengenai perusahaan mereka. Begitu pula dengan pasangan ini yang mendapati gambar suaminya berselingkuh dengan wanita muda. Taylor pun kebingungan karena dirinya ketahuan memotret hidangan yang sangat dilarang di restoran tersebut. Taylor mengatakan kepada Margot akan meminta maaf kepada pihak restoran. Namun Margot yang dari tadi merasakan keanehan-keanehan di restoran ini akan bertanya kepada
pihak restoran apakah yang sebenarnya terjadi. Tyler melarang hal tersebut karena menganggap Margot tidak paham seni dari makanan. Margot memutuskan untuk pergi dari restoran. Elsa pun langsung bertanya kepada Margot dan Margot beralasan hendak mencari toilet. Di dalam toilet, Margot menenangkan diri dengan melihat-lihat keluar. Tiba-tiba Chef Sloik datang dan langsung bertanya kepada Margot kenapa dirinya tidak memakan makanannya. Karena hal itu membuat Chef Sloik tersinggung dan sakit hati. Chef Sloik juga bertanya kepada Margot tentang siapakah dirinya karena seharusnya Margot tidak berada di dalam undangan restoran tersebut. Hidangan berikutnya pun hanya berupa selembar kain putih yang diletakkan di lantai, membuat para tamu mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di restoran ini. Kemudian Chef Sloik menyuruh mereka untuk mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dan memperkenalkan orang yang akan menjadi hidangan selanjutnya yang bernama Jeremy, yaitu salah satu chef di restoran tersebut. Chef Sloik menganggukkan kepala dan benar saja ternyata Jeremy lah yang menjadi hidangan berikutnya. Tyler tetap santai padahal seluruh tamu undangan terlihat sangat panik dan memohon untuk pergi dari ruangan tersebut. Beberapa tamu juga mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan restoran ini, hingga akhirnya pria tua ini memutuskan untuk keluar dari restoran tersebut. Namun Elsa memerintahkan staf restoran untuk memotong jari manis pria tua itu. Di tengah-tengah kepanikan tiba-tiba Chef Sloik memanggil Margot untuk menemuinya di dapur. Dan saat Margot menemui Chef Sloik di dapur, dia kembali bertanya dengan tegas siapakah Margot sebenarnya, karena nantinya semua yang berada di restoran ini akan mati. Dan Chef Sloik memberikan pilihan kepada Margot apakah ingin mati bersama para tamu atau mati bersama dengan para chef dan staf restoran. Margot diberikan waktu 15 menit untuk berpikir, kemudian kembali ke tempat duduknya sambil meneteskan air mata. Salah seorang tamu menggunakan kursi mencoba untuk memecahkan kaca, namun tidak berhasil dan kembali ke kursinya. Saat salah satu tamu mengatakan bahwa restoran ini bukanlah milik Chef Sloik karena dia mengenal pemilik yang sebenarnya. Kemudian Chef Sloik memerintahkan tamu untuk melihat ke jendela, di mana pemilik restoran yang sebenarnya telah tergantung. Perlahan dia pun dimasukkan ke dalam kolam air dan tak kunjung diangkat ke permukaan. Chef Sloik seakan menikmati suara teriakan pemilik restoran di dalam air, hingga akhirnya suara itu perlahan menghilang. Setelah 15 menit waktu yang dimiliki Margot untuk berpikir habis, Margot berdiskusi kepada Chef Sloik dan setelah itu seluruh tamu diajak keluar menuju halaman restoran. Chef Sloik memberikan kesempatan kepada semua lelaki untuk melarikan diri dalam waktu 45 detik. Satu persatu dari tamu lelaki berlari untuk melarikan diri kecuali Tyler yang seakan ragu untuk meninggalkan restoran tersebut. Dia yang memutuskan untuk tinggal tiba-tiba disuruh ikut kabur oleh Chef Sloik. Para tamu yang melarikan diri ternyata dikejar oleh staf lainnya dalam waktu 45 detik. Sementara para wanita kembali ke meja makan untuk mencicipi hidangan berikutnya. Sedangkan semua para tamu pria di luar akhirnya tertangkap. Kemudian kembali ke meja makan mereka masing-masing. Tiba-tiba Chef Sloik mendatangi meja Tyler dan ternyata Chef Sloik telah mengenal Tyler sebelumnya. Lalu dia bertanya mengapa Tyler datang ke sini. Kemudian dia menjawab bahwa dia telah tahu tentang semua orang yang datang ke sini akan mati. Dan dia sengaja membawa Margot untuk menggantikan posisi kekasihnya sebenarnya. Dengan artian Tyler telah menjebak Margot dan ternyata Tyler juga merupakan seorang chef yang pernah bekerja dengan Chef Sloik. Tyler pun begitu senang ketika Chef Sloik menyuruh Tyler untuk pindah ke dapur dan menjadi koki seperti seharusnya. Dia pun mulai memasak dan disaksikan langsung oleh Chef Sloik dan hidangannya dinilai tidak enak oleh para chef di sana. Sloik membisikkan sesuatu ke Tyler, kemudian dia pun langsung melepaskan jaket chefnya dan ke belakang. Dan saat itulah terakhir kali kita melihat Tyler. Setelah itu Chef Sloik memerintahkan Margot untuk mengambil bahan makanan di tong besar yang berada di ruangan daging. Dia juga memberitahu Elsa bahwa Margot saat ini merupakan bagian dari mereka. Di saat itulah Margot melihat Tyler yang sudah tergantung. Margot yang sedang mencari tong besar yang diperintahkan oleh Chef Sloik tanpa sadar telah dibuntuti oleh Elsa. Margot pun dengan sengaja mendatangi rumah Sloik yang sebelumnya Elsa telah melarang untuk siapapun agar tidak pernah memasuki rumah Chef Sloik. Saat Margot akan membuka sebuah pintu, Elsa menghentikan Margot hingga terjadi perkelahian yang tanpa sengaja membuat Elsa tertusuk pisau oleh Margot. Kemudian Margot melanjutkan untuk membuka pintu tersebut dan ternyata itu adalah kamar pribadi dari Chef Sloik. Dan Margot menemukan bahwa Chef Sloik muda pernah menjadi satu-satunya pegawai teladan di sebuah restoran burger. Margot pun kembali ke restoran dengan tong besar yang berisi bahan makanan sesuai perintah Chef Sloik. Tiba-tiba ada suara sirine polisi yang datang hingga membuat para staf dan Chef Sloik berbondong-bondong untuk merubah kondisi restoran yang seperti tidak ada apa-apa.
Polisi pun akhirnya datang untuk memeriksa, disambut oleh Chef Sloik dan polisi melihat tidak ada yang mencurigakan. Hingga akhirnya polisi ini melihat salah satu tamu yang merupakan artis dan polisi ini hendak meminta tanda tangan kepada sang artis. Bukannya tanda tangan, justru artis ini menuliskan kata-kata minta tolong. Tapi itu sia-sia karena petugas polisi ini merupakan salah seorang dari anak buah Chef Sloik yang menyamar menjadi polisi. Singkat cerita, hidangan penutup akan segera disajikan dalam waktu beberapa menit lagi. Margot menepukkan tangannya dan Margot mengatakan bahwa semua hidangan yang disajikan oleh Chef Sloik tidak bisa ia makan karena tidak dibuat dengan cinta. Bahkan Margot berkata bahwa dirinya masih lapar. Sloik bertanya makanan apakah yang diinginkan oleh Margot. Lalu Margot langsung menjawab bahwa dirinya menginginkan sebuah burger dengan keju dan kentang goreng. Kali ini Chef Sloik sendiri yang menyajikan burger tersebut. Chef Sloik terlihat senang karena Margot mengatakan bahwa burger kejunya sangat enak. Kemudian Margot meminta agar burgernya bisa dibawa pulang. Tanpa disangka Chef Sloik langsung membungkus burger tersebut dan sebuah cindera mata untuk dibawanya pulang. Margot langsung membayar burger yang dimakannya. Kemudian Chef Sloik membiarkan Margot untuk pulang. Sebelum hidangan penutup disajikan, Chef Sloik mengucapkan terima kasih kepada para tamu karena hidangan terakhir yang disajikan adalah para tamu itu sendiri. Staf restoran mulai meletakkan semua bahan makanan di tubuh para tamu. Kemudian Chef Sloik mengambil bara api dan menjatuhkan api tersebut ke lantai dan membuat semua orang di seluruh restoran tersebut terbakar. Dan ini adalah menu terakhir. Sedangkan Margot berhasil menaiki kapal untuk keluar dari pulau tersebut sambil menikmati burger dan film pun berakhir.